Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Yono. Kali ini Pak Yono akan melanjutkan pembahasan tentang matematika. Hari ini kita akan belajar tentang sudut. Anak-anak tentu pernah mendengar tendangan sudut pada sepak bola. Sudut itu apa? Nah, pada matematika ada pengertian mengenai sudut. Sudut itu adalah titik temu antara dua buah garis. Jadi, jika dua buah garis lurus ketemu di satu tempat, maka akan membentuk sudut. Nah, ini contoh sudut. Di pengertian tentang sudut seperti itu, pertemuan dua buah garis lurus. Nah, pada sudut itu ada bagian-bagiannya, ada bagian-bagian sudut. Kita lihat anak-anak, pada sudut ada dua buah garis. Nah, dua garis itu disebut dengan kaki sudut. Jadi ini kaki sudut, ini kaki sudut, ini kaki sudut, ini kaki sudut. Nah, titik pertemuannya itu disebut titik sudut. Nah, itu pengertian tentang sudut dan bagian-bagiannya. Nah, yang kedua kita akan membicarakan tentang apakah sudut ada ukurannya. Ternyata ada. Untuk mengukur dibutuhkan alat ukur. Alat ukur sudut seperti ini, disebut dengan busur derajat. Nah, tadi alatnya namanya busur derajat. Satuannya adalah derajat. Tapi ini beda dengan derajat panas. Ini adalah derajat sudut. Nah, bagaimana cara mengukur sudut? Dengan menggunakan alat busur derajat. Anak-anak lihat pada papan tulis ada gambar sudut, bagaimana cara mengukurnya. Nah, pada titik sudut kita letakkan tengah-tengah busur derajat. Di situ harus pas persis pada titik sudutnya. Kemudian garis yang ke samping, garis ini harus lurus dengan garis kaki sudut yang satu. Nah, kaki sudut yang lainnya kita lihat melewati angka berapa. Nah, ini karena nolnya yang di dalam, maka yang kita lihat adalah angka yang di dalam, bukan angka yang di luar. Ya, nolnya di dalam. Ini melewati pas garis ini, sehingga ini 50 ditambah setengahnya menjadi 55 derajat untuk sudut ini. Nah, sudut yang di bawahnya ngitungnya bagaimana? Sama kita lihat. Nah, ini titik sudut harus pas di tengah-tengah, kemudian kaki sudut itu lurus ke sana dengan garis ini. Nah, angka nolnya di luar, maka yang kita lihat adalah angka yang di luar. Ada 130 lebih 1, 2, 3, 4. Maka sudut ini besarnya adalah 134 derajat. Begitu cara mengukur sudut anak-anak. Nah, ini garisnya lurus. 0 sampai 180 berarti 180 derajat. Seperti itu cara mengukur sudut. Nah, anak-anak praktekkan dengan menggunakan busur derajat yang anak-anak miliki. Untuk mengukur sudut, sudah, kemudian kita akan membahas hal yang berikutnya, yaitu tentang macam-macam jenis sudut. Nah, sudut itu ada bermacam-macam. Ada sudut lancip. Ciri-ciri sudut lancip apa anak-anak?
sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi 89 sampai 0 derajat, ya bukan 0 derajat, 1 derajat lah, itu namanya sudut lancip. Ya. Jadi kalau kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Kemudian ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat persis. Ya, itu disebut sudut siku-siku. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, dari 91 sampai 170 atau berapa. Itu sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu dibatasi dari 90 tidak sampai 180. Karena kalau sudah 180 derajat disebut sudut lurus. Ya. Itu jenis-jenis sudut yang kita pelajari. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang sudut yang ada pada bangun datar. Ini nanti digunakan untuk menghitung sudut. Yang penting anak-anak ini memahami, menghafal dulu. Pada sebuah segitiga, jumlah sudutnya, sudut-sudut yang ada pada segitiga besarnya 180 derajat. Itu semua sudutnya. Kalau dijumlahkan 180. Kemudian pada segi 4 360 derajat. Ya. Pada segi 5 540 derajat. Terakhir pada segi 6 720 derajat. Nah, kita lihat bagaimana cara menggunakan hitungan-hitungan itu. Saya beri contoh. Ini saya buat segitiga, anak-anak. Ini buat sebuah segitiga, nanti kalau kita sudah tahu sudutnya, tahu dua sudutnya, pasti tahu sudut yang ketiga. Sebagai contoh, ini misalnya, oh ini sudutnya yang sini 120 derajat, oh enggak ada, 55 derajat, ya 100. Nah, ini 55 derajat kita tahu, yang sini sudutnya adalah diukur dulu. Oh, yang sana 50 derajat gitu ya. Nah, 50 derajat. Padahal jumlah sudut segitiga ketiga-tiganya harus berapa tadi? 180 derajat harusnya. Nah, di sini baru ada 55 dan 50. Kalau dijumlah baru ada 105. Nah, berarti sudut yang ditanyakan, ini sudut D-nya berapa gitu ya. Nah, sudut D ini kalau kita hitung adalah 180 derajat, ini yang seharusnya, dikurangi sudut yang sudah ada, 105 derajat. Sehingga sudut D besarnya adalah 75 derajat. Kamu lihat cara menghitungnya ya. Nah, pada segitiga ada segitiga yang istimewa, namanya segitiga siku-siku dan segitiga sama sisi. Kalau segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, kalau sudutnya 90 derajat sudah tahu, maka sudut, kalau diketahui satu sudut saja harusnya sudah bisa ngitung anak-anak. Karena ini sudah jelas pasti 90 derajat. Karena siku-siku. Nah, misalnya sudut yang di sini adalah 30 derajat, maka kurang satu sudut yang di sini, sudut A ini besarnya berapa? Kita hitungnya sama seperti itu, 180 dikurangi 90 tambah 30 120, maka ini besarnya 60 derajat. Seperti itu untuk segi 3. Nah, segi 4
caranya juga sama. Ya. Nanti segi yang ada dikurang-kurangi, segi 5, segi 6. Ini cara ini bisa diterapkan pada bangun-bangun yang lain. Nah, anak-anak, itu saja yang kita pelajari hari ini. Untuk latihannya ada latihan dari buku cetak kamu. Itu latihan 1 halaman 143. Ini ya. Kemudian ada latihan 2. Itu halaman 146. Kemudian ada latihan 3 dari 147 sampai 148. Demikian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya. Terima kasih.